Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kali ini pembelajaran dari buku muda berbahasa Arab yang alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang keempat, pembahasan tentang fi'il mudhari', kata kerja sekarang dan akan datang. Sebelumnya sudah kita pelajari di bab 1 tentang dhamir munfasil, di bab 2 tentang dhamir muttasil, di bab 3 tentang fi'il madhi, dan di bab 4 tentang fi'il mudhari'. Dan keempat bab ini adalah dasar untuk bisa memahami bahasa Arab, yang mana nanti insya Allah di bab-bab yang selanjutnya, apa yang kita pelajari di 4 bab yang pertama ini ya menjadi bekal kita untuk bisa memahami bahasa Arab secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran kita tentang fi'il mudhari'. Penjelasan, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang pembagian fi'il berdasarkan waktu berlangsungnya ada 2, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan yang telah terjadi, sedangkan fi'il mudhari' adalah sebaliknya. Ia menunjukkan sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi nanti. Fi'il mudhari' bisa kita gunakan untuk mengungkapkan salah satu dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, sebuah pekerjaan yang sedang dilakukan. Contohnya, Muhammadun yaqra'ul Qur'anah. Muhammad sedang membaca Al-Quran. Kapan? Ya, sedang membaca. Berarti aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, ini bisa menggunakan fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, sebuah pekerjaan yang akan dilakukan. Contohnya, Muhammadun sayaqra'ul Qur'ana. Muhammad akan membaca Al-Quran. Kapan? Belum membaca, tapi baru akan dilakukan. Ya, jadi fi'il mudhari' bisa digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, sebuah pekerjaan yang menjadi kebiasaan. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana kulla yaumin. Muhammad membaca Al-Quran setiap hari. Nah, sehingga fi'il mudhari' ini ya bisa digunakan untuk menerangkan tentang aktivitas yang menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita ingin menjelaskan tentang aktivitas keseharian kita, maka fi'il yang kita gunakan adalah fi'il mudhari'. Maka secara umum ya fi'il mudhari' bisa digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, untuk menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pekerjaan yang baru akan dilakukan. Dan yang ketiga, pekerjaan atau aktivitas yang menjadi kebiasaan. Nah, ini pembahasan tentang fi'il mudhari' dilihat dari penggunaannya yang berkaitan dengan waktu. Nah, adapun pola fi'il mudhari' sama dengan pola fi'il madhi, yaitu perubahan polanya berdasarkan perubahan subjeknya. Perubahan pola tersebut didasarkan pada ke-14 bentuk dhamir munfasilnya. Contoh, huwa yaktubu ad-darsa. Dia sedang menulis pelajaran. Kenapa yaktubu? Ya, karena dhamir munfasilnya adalah huwa. Anta taktubu ad-darsa. Kamu sedang menulis pelajaran. Kenapa taktubu? Karena dhamir munfasilnya adalah anta. Ana aktubu ad-darsa. Saya sedang menulis pelajaran. Kenapa aktubu? Ya, karena dhamir munfasilnya adalah ana. Kemudian nahnu naktubu darsa. Kami atau kita sedang menulis pelajaran. Kenapa naktubu? Karena dhamir munfasilnya adalah nahnu. Ya, jadi perubahan fi'il mudhari' sama seperti perubahan fi'il madhi, ya tergantung pada dhamir munfasilnya. Nah, pola fi'il mudhari'. Kalau kita lihat di tabel, ya untuk pola fi'il mudhari', yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna.
taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Kalau kita gandengkan dengan dhamir munfasilnya, huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, hiya taf'ulu, huma taf'ulani, hunna yaf'ulna, anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna, anti taf'ulina, antuma taf'ulani, antunna taf'ulna, ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Nah, adapun contohnya adalah yaktubu. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Yaktubu artinya menulis. Nah, kalau kita gandengkan dengan dhamir munfasilnya, huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna, anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubna, ana aktubu, nahnu naktubu. Nah, ya untuk fi'il mudhari' yaf'ulu. Yaf'ulu. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang sebelumnya yaitu fi'il madhi, sebagaimana yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, bahwa ain fi'il pada fi'il madhi memiliki 3 kemungkinan harakat, yaitu fathah, fa'alah, kasra, fa'ilah, dan dhamma, fa'ula. Demikian juga ain fi'il pada fi'il mudhari' juga memiliki 3 kemungkinan harakat, yaitu fathah, yaf'alu, kasra, yaf'ilu, dan dhamma, yaf'ulu. Nah, berkaitan dengan harakat ain fi'il ini, ya maka biarkan ketika harakat ain fi'ilnya fathah, ketika kita ubah sampai 14 bentuk tetap di fathah. Ya, kalau dia di kasra biarkan tetap di kasra, dan kalau dia di dhamma maka biarkan ya tetap di dhamma. Contoh ain fi'il fathah, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Ya, jadi semua ainnya di fathah, biarkan. Nah, contoh kata yang ain fi'ilnya di fathah adalah yaftahu. Kalau kita ubah menjadi 14, yaftahu, yaftahani, yaftahuna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu. Ya, semua ain fi'ilnya di fathah. Kemudian contoh yang ain fi'ilnya di kasrah, yaf'ilu. Nah, kalau kita ubah menjadi 14, biarkan ain fi'ilnya tetap di kasrah. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'ilu, naf'ilu. Kemudian contoh fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya di kasra adalah kata yajlisu. Yajlisu ketika kita ubah menjadi 14, biarkan ain fi'ilnya tetap di kasra. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Ya, semua harokat ain fi'ilnya di kasra. Kemudian contoh yang ain fi'ilnya di dhamma adalah yaf'ulu. Yaf'ulu biarkan ain fi'ilnya tetap di dhamma. Kalau kita ubah menjadi 14 bentuk, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Adapun contoh kata yang ain fi'ilnya di dhamma adalah yadrusu. Ya, adalah yadrusu.
Yadrusu kalau kita ubah menjadi 14 bentuk, ya maka menjadi yadrusu, yadrusani, yadrusuna. Tadrusu, tadrusani, yadrusna. Tadrusu, tadrusani, tadrusuna, tadrusina, tadrusani, tadrusna, adrusu, nadrusu. Jadi biarkan ya tetap di dhamma ya untuk ain fi'ilnya. Jadi kemungkinan harokat ain fi'il bisa fathah yaf'alu, bisa kasrah yaf'ilu, bisa dhamma yaf'ulu. Nah, adapun ketika kita menerangkan tentang fa'il yang terkandung di dalam fi'il mudhari', ya fa'il yang terkandung di dalam fi'il mudhari', karena tidak mungkin ada kata kerja, ya ada kata kerja, ada fi'il yang tidak ada fa'ilnya. Karena setiap pekerjaan ya membutuhkan fa'il, ya pelaku pekerjaan. Dan untuk fa'il ini dia selalu terletak ya setelah fi'ilnya. Nah, maka kalau kita kembali ke tabel yang menerangkan ya tentang pola fi'il mudhari', kata yaf'ulu, lihat akhir huruf yang ada di kata yaf'ulu, akhirnya adalah lam. Jadi kalau akhirnya adalah lam, ya maka fa'ilnya tidak nampak, ya sehingga kita sebut dengan dhamir mustatir, kata ganti tersembunyi. Tapi kalau ada huruf setelah huruf lam ini, maka huruf tersebut itulah yang kita jadikan sebagai fa'il. Mungkin hari ini belum kita gunakan, tapi ini perlu kita pelajari nanti ketika kita belajar tentang harokat fi'il. Nah, kita sudah memahami tentang ya pola bentuk fa'il yang terkandung di dalam ya fi'il, khususnya fi'il mudhari' yang sedang kita pelajari. Kata yaf'ulu, setelah lam tidak ada huruf apapun, ya maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir, ya kata ganti tersembunyi, takdirnya huwa. Kemudian yaf'ulani, setelah lam ada alif, ya maka alif inilah yang menjadi fa'il, namanya aliful itsnain. Kemudian yaf'uluna, setelah lam ada wawu, nah wawu inilah yang menjadi fa'il, ya kita menyebutnya wawul jamaah. Kemudian taf'ulu, setelah lam tidak ada huruf apapun, ya maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah hiya. Kemudian taf'ulani, setelah lam ada alif, ya maka alif inilah yang menjadi fa'il, namanya aliful itsnain. Kemudian yaf'ulna, setelah lam ada nun, ya maka nun inilah yang menjadi fa'il, namanya nunun niswah. Kemudian taf'ulu, anta taf'ulu, ya taf'ulu, setelah lam tidak ada huruf apapun, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya anta. Kemudian taf'ulani, di kata antuma taf'ulani, nah ada alif ya setelah lam, ya maka itulah yang menjadi fa'ilnya, namanya aliful itsnain. Kemudian antum taf'uluna, ya taf'uluna, setelah lam ada wawu, ya maka wawu inilah yang menjadi fa'il, ya namanya wawul jamaah. Kemudian anti taf'ulina, setelah lam ada ya, maka ya inilah yang menjadi fa'il, namanya yaul mukhatabah. Mukhatab itu yang diajak bicara, mukhatabah perempuan yang diajak bicara, maka yaul mukhatabah adalah ya yang menunjukkan pada perempuan yang diajak untuk berbicara, ya jadi fa'ilnya adalah yaul mukhatabah. Antum taf'ulani, setelah lam ada alif, ya maka fa'ilnya adalah aliful itsnain. Antunna taf'ulna, setelah lam ada nun, ya maka fa'ilnya adalah nunun niswah. Ana af'ulu, setelah lam tidak ada huruf apapun, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya ana, ya kan depannya hamzah. Kemudian nahnu naf'ulu, ya nahnu naf'ulu, fa'ilnya ya adalah dhamir mustatir, ya takdirnya nahnu karena depannya adalah nun, ya naf'ulu. Nah, ini terkait dengan fa'il yang terkandung di dalam fi'il, ya fi'il mudhari'. Ya kalau di fi'il madhi, ya dulu kita terangkan, ya kalau fa'ala dhamir mustatir, takdirnya huwa, fa'ala ya aliful itsnain,
fa'alu, wawul jamaah, fa'alat, dhamir mustatir, takdirnya hiya. Kemudian fa'alata, aliful itsnain, fa'alna, nunun niswa, fa'alta, ta, fa'altuma, tuma, fa'altum, tum, fa'alti, ti, fa'altuma, tuma, fa'altunna, tunna, fa'altu, tu, fa'alna, na. Ya, jadi dari fa'alta sampai ke bawah fa'alna, nah itu kita ambil ujungnya. Ya, tapi untuk fi'il mudhari' tidak demikian. Ya, ada tadi pengulangan ya. Ada aliful itsnain, ada wawul jamaah, ada nunun niswa, walaupun untuk anti tadi yaul mukhatabah. Dan untuk dhamir mustatirnya ya lebih banyak karena ada huwa, ada hiya, ada anta, ada ana, ada nahnu. Nah, ini secara umum pembahasan terkait dengan fi'il mudhari'. Insyaallah pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.